Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen, Bapak Novidian Natasia. Saya Elvira Harni Ananda dari kelas SI 601 dengan NIM 2401010200179. Untuk tugas UAS saya memilih chapter 14 yaitu healthcare dari buku Data Warehouse Toolkit 3rd edition. Latar belakangnya adalah industri kesehatan harus meningkatkan hasil perawatan pasien sekaligus efisiensi operasional. Data warehouse di sini perannya sangat besar karena membantu mengintegrasikan data agar dapat dianalisis secara konsisten. Dengan tujuan analisisnya yaitu memahami kualitas prosedur, pemanfaatan sumber daya, biaya, dan resiko. Lalu apa aja bus matriks pada healthcare? Yang pertama ada proses klinis, seperti kunjungan pasien, prosedur, obat, pemeriksaan lab, dan diagnosis. Yang kedua ada proses billing atau revenue, yaitu biaya rawat inap, biaya profesional, klaim, dan pembayaran. Yang ketiga proses operasional, terdiri dari pemanfaatan tempat tidur, fasilitas, persediaan, dan tenaga kerja. Nah, confirm dimension menghubungkan proses-proses tersebut secara konsisten. Dimensi terpenting yaitu adalah pasien, karena organisasi atau rumah sakit membutuhkan pandangan 360 derajat terhadap pasien. Tantangan utamanya di sini adalah identitas pasien, privasi, keamanan, dan konsistensi data. Lalu untuk proses klaim kesehatan yang berlangsung dari pembuatan tagihan sampai pembayaran, akumulatif snapshot merupakan pilihan yang paling tepat karena dia satu baris fact table mewakili satu item atau baris pada klaim medis. Kemudian baris tersebut diperbarui sepanjang perjalanan klaim. Selanjutnya ada role playing date dimension, yang mana satu dimension dapat digunakan untuk banyak tanggal. Contohnya treatment date, billing date, payment date. Lalu kadang itu satu pasien memiliki banyak diagnosis pada satu prosedur atau pemeriksaan. Jadi tidak efektif dan efisien kalau kita membuat kolomnya diagnosis 1, diagnosis 2, diagnosis 3. Jadi solusinya adalah diagnosis group plus diagnosis group bridge plus diagnosis dimension. Lalu ada juga supertype dan subtype. Nah, contohnya biaya layanan kesehatan itu berbeda antara rawat inap dan rawat jalan. Jadi di dalam operasi yang kompleks, biasanya banyak dokter atau staf dapat dihubungkan melalui group key dan bridge table. Lanjutnya Electronic Medical Records atau EMR. Nah, peralihan dari catatan kertas ke rekam medis elektronik meningkatkan ketersediaan data. Volume dan variasi data dapat menjadi tantangan besar bagi warehouse, karena terdiri dari angka, teks, catatan klinis, gambar, dan foto. Lalu bagaimana untuk pengukuran data yang jarang terisi atau heterogen? Nah, dia paling pas untuk dilakukan measurement type dimension. Lanjut, untuk catatan dokter dan komentar klinis yang sering berbentuk free-form text maupun gambar, sebaiknya tidak disimpan langsung di fact table karena ukurannya besar dan jarang dipakai dalam query kuantitatif. Jadi solusinya adalah comment dimension atau transaksi event dimension. Selanjutnya di pemanfaatan fasilitas dan peralatan, terdiri dari 3, periodic snapshot seperti status tempat tidur, transaction fact seperti transaksi perpindahan atau perubahan status tempat tidur. Yang ketiga ada time span fact yang digunakan untuk perubahan tidak terlalu sering. Selanjutnya ada data yang sering terlambat dari sistem sumber. Contoh prosedur beberapa minggu lalu baru diterima di data warehouse. Jadi membuat proses ETL dan pengelolaan histori menjadi lebih kompleks. Jadi teknik penanganannya adalah late arriving fact atau dimension menjadi penting dalam data warehouse atau BI healthcare. Nah, kesimpulannya, healthcare membutuhkan data warehouse yang mampu mengintegrasikan data klinis, finansial, dan operasional. Bridge table efektif untuk diagnosis dan relasi multivalued lainnya. Dan desain juga harus memperhatikan teks, gambar, utilisasi fasilitas, dan data yang terlambat. Poin-poin utamanya adalah desain dimensional healthcare harus fleksibel, banyak dimensi dan peran, banyak diagnosis dalam satu kejadian, beragam tipe data, life cycle transaksi yang panjang, dan perubahan data historis dan keterlambatan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.